Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat untuk masa, sesinya yang ke-10, praktik ilmiah dan materialisme. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang praktik ilmiah atau produksi ilmu dalam kerangka filsafat materialis, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya ia tidak terlalu berbeda dengan proses produksi di ranah lainnya ya, yang teknis atau praktis. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sesi-sesi sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada tenaga kerja, ada alat produksi, dan ada juga bahan mentah yang digarap. Ya. Tenaga kerjanya apa? Pengetahuan dan kecerdasan peneliti. Alat produksi yang digunakan apa? Teori, kemudian juga perangkat eksperimen. Bahan mentah yang digarap apa? Objek yang diteliti. Nah, ini dilakukan juga untuk memproduksi sesuatu, yaitu pengetahuan tertentu. Nah, tetapi kekhususan praktik ilmiah ini adalah bahwa bahan mentahnya itu sendiri adalah campuran objek material dengan representasi non-ilmiah atau yang ilmiah hingga saat itu. Representasi non-ilmiah atau yang ilmiah itu maksudnya adalah persepsi, konsep, gagasan tentang objek yang diteliti. Jadi hingga saat itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bahan mentahnya sendiri sudah teoritis. Dan ini yang agak membedakannya dengan praktik teknis ya, praktik produksi yang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau praktik teknis sendiri itu dikondisikan oleh ideologi lewat alat-alat yang digunakan, yang penemuannya, penggunaannya, ilmu yang digunakan untuk membuatnya itu sendiri sudah jadi bagian dalam proses produksi dan jejaring ideologi sebuah masyarakat, apalagi praktik ilmiah, ya, dia sudah teoretis dari bahan mentahnya saja. Kemudian selain itu perangkat eksperimen yang digunakan, alat produksinya juga tidak lepas dari kerangka ideologi, sama seperti praktik teknis atau produksi material lainnya. Jadi teori-teori yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah, bahkan juga alat-alat eksperimen yang digunakan, itu tidak lepas juga dari kerangka ideologi, proses produksi suatu jejaring ideologi yang mengkondisikannya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa praktik ilmiah, dalam praktik itu ada jejaring ideologi yang berperan. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana pemahaman materialisme Marx tentang praktik ilmiah itu bertentangan dengan empirisisme dan positivisme. Empirisisme dan positivisme ini seringkali dalam tradisi Marxis dianggap sebagai ideologi borjuasi, ya, yang khususnya berperan di dalam ranah praktik ilmiah. Ya. Empirisisme itu apa? Empirisisme itu seolah-olah kebenaran itu sudah ada dalam objek-objek materi yang ada di dunia, yang lalu kita coba ungkap kebenarannya itu lewat penelitian. Jadi ketika kita mempersepsi benda-benda yang ada, nah disitulah kita menemukan kebenaran yang sudah ada di dalamnya. Jadi melompati mediasi ideologi. Demikian juga dengan positivisme yang melihat praktik ilmiah itu dilakukan dalam ruang hampa ya, murni praktik ilmiah. Jadi melepaskan posisi si peneliti dari keterkondisiannya dalam masyarakat, dalam jejaring ideologi yang ada, sangat positif dan murni dalam melihat praktik ilmiah ya. Nah, ini positivisme ini juga yang sangat mendominasi dunia keilmiahan kita hari ini. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa materialisme Marxis itu melihat adanya mediasi ideologi dalam itu semua. Dan ketika mediasi ideologi ini tidak dilihat dalam praktik ilmiah, nah disinilah justru
dia bekerja sangat efektif ya lewat ketidaksadaran. Dan disinilah bagaimana empirisisme dan positivisme itu lewat upayanya melangkahi peran ideologi itu bisa sangat melayani kepentingan kelas penguasa atau status quo ya, karena fungsi ideologi di sini tidak disadari ya, dan sehingga dianggap alami begitu saja dan diterima. Nah, karena itu dalam konsepsi Marx, sains itu tidak dimulai dari yang konkret menuju yang abstrak ya. Dan ini justru asumsi idealis, tapi justru sebaliknya dari yang abstrak ke yang konkret. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana misalnya ya kalau dalam praktik ilmiah ya, problem-problem ilmiah itu kan tidak dimulai oleh sebuah individu ya, tapi oleh komunitas ilmiah internasional. Selalu ada komunitas ilmiah dalam dalam penelitian, dan dari situlah terumuskan problem-problem penelitiannya. Dan komunitas ilmiah ini sendiri ada dalam bagian suatu masyarakat yang juga didorong oleh tuntutan produksi dan dinamika perjuangan kelas tertentu. Nah, inilah sebabnya tidak sangat dikondisikan oleh jejaring ideologi yang ada ya. Misalnya saja kita bisa melihat contoh bagaimana virus Ebola di Afrika sulit sekali ditemukan obatnya misalnya. Kenapa ini bisa terjadi dengan kemajuan ilmiah yang begitu pesat? Kita bisa bercuriga di sana misalnya bahwa karena yang kena virus Ebola itu banyak di Afrika ya. Di Afrika siapa yang mau peduli kalau orang-orang Afrika yang sakit misalnya. Tidak seperti hari ini ketika ada pandemi corona misalnya, dunia seolah begitu kelabakan mencari obatnya. Karena ada implikasi-implikasi juga pada belahan dunia utara misalnya. Nah, ini sebabnya arus perkembangan ilmu itu tidak hanya tidak hanya secara murni didorong oleh perkembangan ilmu itu sendiri, oleh praktik ilmiah itu sendiri, seperti dalam yang sering menjadi asumsi positivistik. Tapi seringkali perlu diintervensi bukan lewat penelitian itu sendiri, tapi lewat keterlibatan politik. Karena perubahan politik, perubahan dalam sebuah masyarakat, itu bisa memunculkan intervensi yang jauh lebih besar bagi perkembangan ilmu sendiri daripada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh individu-individu peneliti tertentu. Nah, dan di sini kita bisa kembali juga pada asumsi Marx ya, bagaimana utopi tentang masyarakat sosialis ketika masyarakat manusia dibebaskan dari belenggu kapitalisme, dia justru bisa meledakkan perkembangannya, memaksimalkan bakat-bakat, talenta, dan kemampuannya itu ke arah yang justru sangat luar biasa. Nah, kita bisa membayangkan mungkin saja kalau sosialisme internasional bisa diwujudkan, mungkin saja perkembangan ilmu arahannya bisa sangat jauh berbeda dengan hari ini. Nah, dengan analisis tentang kerja ideologi dalam praktik ilmiah ini, kita bisa melihat bagaimana kerja ideologi itu bukan hanya menyasar orang-orang yang dalam tanda petik berpemikiran sederhana, misalnya orang-orang yang sehari-harinya berkutat dengan hal-hal teknis, tetapi juga mereka yang berkecimpung di dunia ilmiah, di praktik ilmiah. Nah, dan ini justru bisa sangat bekerja, misalnya seperti tadi kita lihat ketika peran ideologi dalam praktik ilmiah itu dikesampingkan atau diabaikan begitu saja. Dan itu yang perlu
kita terus waspadai. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.